Berikut ini adalah perjalanan kasus dugaan korupsi Wali Kota Semarang, Mbak Ita, hingga ditahan KPK. KPK menahan Wali Kota Semarang, Hefarita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri. Sore tadi, keduanya ditahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang. Kasus ini mulai mencuat saat KPK tiba-tiba melakukan penggeledahan di kantor Wali Kota Semarang pada Juli 2024 lalu. Wakil Ketua KPK saat itu, Alexander Marwata, membenarkan adanya kegiatan penggeledahan yang dilakukan KPK di Semarang. Ya, pasti ada penyelidikan perkara terkait dugaan korupsi di Pemkot Semarang, kata Alex saat dihubungi Rabu pada 17 bulan 7 2024. Selain kantor dan rumah pribadi Mbak Ita, penggeledahan juga dilakukan di sejumlah kantor dinas. Pada saat itu, KPK tetapkan 4 tersangka. Juru bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto, mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan SPDP kasus korupsi di Pemkot Semarang kepada 4 orang. Pasti sudah kirim SPDP di beberapa orang. Kemarin saya menginformasikan 4 orang, kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Selasa lalu 23 bulan 7 2024. Ada 3 perkara di korupsi Pemkot Semarang yang sedang diusut KPK. 3 perkara itu mulai dari kasus pengadaan barang dan jasa, pemerasan hingga dugaan penerimaan gratifikasi. Keempat tersangka tersebut yakni Wali Kota Semarang Hefarita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, suami Walkot Semarang yang juga Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Alwin Basri, Ketua Gapensi Semarang Martono, Direktur Utama PT Deka Sari Perkasa Rahmat Utama Jangkar. Kedua tersangka ditahan Januari 2025. KPK menahan 2 tersangka kasus dugaan korupsi proyek di Pemkot Semarang, yaitu Martono dan Rahmat Utama Jangkar pada 17 Januari 2025. Pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025, KPK melakukan penahanan 2 orang. Tersangka M, Ketua Gapensi Kota Semarang, dan RUD, Direktur PT Deka Sari Perkasa. Penahanan dilakukan untuk 20 hari ke depan sampai dengan tanggal 5 Februari 2025. Kedua TSK akan ditahan di rutan KPK, kata Jubir KPK Tessa Mahardika kepada wartawan. Pada Jumat 17 Januari 2025, Tessa menjelaskan Martono ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena diduga menerima gratifikasi bersama Mbak Ita serta Alwin Basri. Sedangkan Rahmat Utama Jangkar ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait suap pengadaan meja dan kursi tingkat sekolah dasar atau SD di Dinas Pendidikan Kota Semarang. Mbak Ita 4 kali mangkir panggilan KPK. Mbak Ita 4 kali absen pemeriksaan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Pada panggilan keempat, Senin 10 Februari 2025, Mbak Ita kembali tidak hadir dalam pemeriksaan. Direktur RSD KRMT Wongsonegoro Eko Krisnarto menyebut Mbak Ita tengah dirawat di Rumah Sakit RSD KRMT Wongsonegoro, Kecamatan Tembalang karena sakit. Ya, beliau memang sakit, kemarin datang dalam keadaan demam. Kemarin banyak kegiatan banjir itu, kemudian demam, agak sesak, kata Direktur RSD KRMT Wongsonegoro Eko Krisnarto saat dihubungi Rabu 12 Februari.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau PN Jaksel menolak permohonan pra-peradilan Wali Kota Semarang Hefarita Gunaryanti Rahayu atau Mbak Ita status tersangka Mbak Ita dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang sah. Sidang pra-peradilan Mbak Ita melawan KPK digelar di PN Jakarta Selatan pada Selasa 14 Januari 2025. Sidang pra-peradilan dipimpin Hakim Tunggal Jan Octavianus. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon untuk seluruhnya, kata Hakim dalam persidangan. Hakim menyatakan penyidikan yang dilakukan KPK sudah sesuai prosedur. Penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang dengan tersangka Hefarita Gunaryanti Rahayu pun tetap berlanjut. KPK akhirnya menahan Wali Kota Semarang Hefarita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita dan suaminya, Alwin Basri. Keduanya ditahan usai menjalani pemeriksaan hari ini, Rabu 19 Februari 2025. Mbak Ita dan Alwin turun dari ruang pemeriksaan KPK Rabu 19 Februari 2025 pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Keduanya mengenakan rompi orange dengan tangan terborgol tampak digiring petugas memasuki ruang konferensi pers. Jangan kemana-mana, ikuti terus berita-berita Radarnet. Dari Semarang, Radarnet TV Hadi Purwono mengabarkan.